Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah tetap semangat belajar ya. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama angkat kedua tangannya. Kita mulai berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini kita akan mengenal hewan-hewan langka yang ada di Indonesia yang hampir punah, bahkan telah punah. Yuk kita simak hewan apa saja yang hampir dan bahkan punah. Berasal dari Indonesia. Kalau kita ketahui bersama, memang Indonesia kaya akan flora dan fauna. Banyak spesies makhluk hidup tersebut yang tidak dapat ditemui di bagian dunia lain dan tergolong langka pula. Sayangnya, kelangkaan tersebut kebanyakan dikarenakan perusakan habitat oleh manusia. Kita mulai di posisi pertama, ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam kepunahannya. Yang kedua, badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae atau satu dari 5 badak yang masih ada. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hidup di Pulau Jawa saja, tetapi di seluruh Nusantara. Spesies ini kini statusnya sangat kritis, dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas dan tidak ada di kebun binatang. Selanjutnya di posisi ketiga ada elang Jawa. Elang Jawa atau Nicetus bartelsi adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Nicetus yang endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda. Dan sejak tahun 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia. Lanjut ke posisi keempat, harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasi liar diperkirakan antara 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera. Di posisi kelima, orang utan. Orang utan adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat. Mereka hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Primata ini sebenarnya hanya dapat ditemui di hutan Borneo, Sumatera, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sayangnya, hasil laporan menyebutkan jika 80% habitat asli mereka telah rusak selama 20 tahun terakhir ini. Yang juga menjadi hewan yang langka adalah komodo. Diakui sebagai kadal terbesar di dunia yang masih hidup hingga saat ini. Hewan asli Indonesia ini hanya ditemui di Pulau Komodo dan mereka merupakan puncak dari rantai makanan di daerah tersebut. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia. Lanjut di posisi ketujuh, lumba-lumba pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tetapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Irrawaddy dolphin. Berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan sungai-sungai di Kalimantan dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Di posisi ke-8, burung cendrawasih.
Burung cendrawasih atau bird of paradise adalah burung yang sangat indah. Cukup beralasan apabila burung cendrawasih ini disebut sebagai bird of paradise. Bagaimana tidak, burung yang menjadi maskot Papua ini memang memiliki keindahan dengan warna bulu yang indah. Karena kemolekan warnanya, burung cendrawasih ini disebut sebagai burung dari surga atau bird of paradise. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Lanjut, posisi ke-9, burung maleo. Burung maleo adalah sejenis burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Macrocephalon. Yang unik dari maleo adalah saat baru menetas, anak burung maleo sudah bisa terbang. Namun saat ini burung maleo mulai terancam punah karena habitatnya yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor saat ini. Dan terakhir di posisi ke-10, babi rusa. Babi rusa adalah marga hewan dari beberapa jenis babi liar yang hanya terdapat di sekitar Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Habitat babi rusa banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Hewan ini gemar melahap buah-buahan dan tumbuhan. Mereka hanya berburu makanan pada malam hari untuk menghindari beberapa binatang buas yang sering menyerang. Nah, bagaimana teman-teman? Sudahkah kalian mengenal hewan-hewan langka yang ada di Indonesia? Dahulu sebetulnya hewan-hewan tersebut sangat banyak sekali, tapi karena adanya kegiatan perburuan dan perusakan ekosistem para hewan, maka lama-kelamaan hewan-hewan itu akan punah. Jadi seharusnya kita sebagai manusia menjaga kelestarian hewan-hewan. Nah, Bunda Neneng mau tanya, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Dan bagaimana sikap kalian untuk menjaga kelangkaan atau kepunahan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian? Teman-teman, Bunda Neneng tugaskan untuk membaca soal cerita tentang sikap bijaksana terhadap hewan pada halaman 67 yang berjudul tentang kucingku si manis. Kemudian setelah kalian menyelesaikan cerita tersebut, lalu kerjakan kolom pada tabel hak dan kewajiban terhadap hewan. Kerjakan pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Selamat mengerjakan teman-teman. Apabila ada yang teman-teman tidak pahami, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.